Adit Sempro. Dengan memanfaatkan situasi ini, elektabilitas Gus Maki dan Ali Ruci berhasil mengungguli kandidat kuat, yaitu Paslon Ibu Mujiono. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks dalam konteks kampanye politik, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menarik perhatian pemilih. Yang diterapkan, yang dimana mereka pada akhirnya pada saat melaksanakan deklarasi kampanye akbar, di mana kampanye Ibu Mujiono ini dimeriahkan bersama komunitas Sonhoreg, seperti yang dikatakan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Uliono menegaskan, Ibu Mujiono tidak anti Sonhoreg. Keputusan ini terbukti efektif, tidak butuh waktu lama, elektabilitas Ibu Mujiono untuk kembali meningkat. Dalam waktu singkat, Paslon Ibu Mujiono berhasil meraih kembali dukungan masyarakat dan mengungguli jauh elektabilitas Paslon Gus Maki dan Ali Ruci. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pada teknik analisis data, saya menggunakan analisis kualitatif, analisis konten, serta triangulasi data. Apresiasi kepada Adit yang telah berani untuk mengangkat sebuah konten yang menarik, Sonhoreg, meskipun tadi temanya juga sama dengan yang lain, tetapi ini khusus tentang pemenangan pemilu. Maksudnya pemenangan seorang bupati yang sempat agak bermasalah karena Sonhoreg, tapi selanjutnya berubah. Nah, ini menarik, saya katakan menarik karena fenomena ini terjadi di mana-mana. Tetapi pada proses di Banyuwangi kemudian ditangkap itu menjadi momen politis. Sebenarnya yang terjadi di sana bagaimana? Coba dijelaskan. Pada waktu Bu Ipuk awalnya sepertinya kontra, kemudian welcome, kemudian terjadi elektabilitas tinggi. Ya. Jadi pada awalnya ini pemilihan kepala daerah tahun 2019, di mana pada saat itu Ibu melarang penggunaan Sonhoreg ini. Waktu event 2019, ya. Oke. Setelah berjalannya waktu, akhirnya di pertengahan dia menjabat, dia akhirnya memperbolehkan kembali penggunaan Sonhoreg ini untuk dijadikan alat kampanye politik. Sama seperti yang dilakukan pada periode saat ini, di mana pada awalnya memang Paslon Ibu Mujiono ini melarang karena dia beralasan bahwasanya Sonhoreg ini sebenarnya mengganggu ketenangan masyarakat karena kebisingannya. Namun setelah tahu bahwasanya tren ini membawa pengaruh yang begitu besar terhadap elektabilitasnya, yang mana akhirnya dimanfaatkan oleh tim lawan untuk ikut menggunakan strategi ini dalam kampanye politiknya. Oke, memang di latar belakang sudah tertulis ya, jadi sudah tidak perlu saya tanyakan karena sudah disampaikan di latar belakang. Hanya ketika berbicara rumusan masalah bagaimana efektivitas penggunaan Sonhoreg sebagai alat kampanye, tadi saya mendengarkan menggunakan kualitatif. Tapi ini ada kata efektivitas. Efektivitas itu identik dengan kuantitatif. Nah, sekarang adalah Mas Adit memilih mana? Menggunakan kualita kuanti dalam proses penelitian ini. Untuk penelitian ini saya memilih ke kuali, Pak. Mengapa? Mengapa memilih kualitatif tidak kuanti? Karena bahasa yang digunakan bahasa kuanti tapi inginnya kuali. Nah, coba mengapa? Karena menurut saya kan ini jenis penelitian harus dikasus ya, Pak. Jadi di mana nanti saya akan menjelaskan hasil penelitian ini dengan cara deskriptif naratif. Di mana itu
kan termasuk dalam pendekatan kualitatif ya, Pak. Kemarin saya yang di mobil itu kelihatan di sini ya? Iya. Makan es krim ya? Bubur ikan lele, alhamdulillah udah sempurna. Bukan hanya pramuka aja yang siap sedia, sempro juga harus siap sedia dong.